Korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang mengakar. Bayangkan, menurut data Transparency International, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi. Ini bukan hanya angka, tapi dampaknya nyata. Setiap tahun, triliunan rupiah anggaran negara hilang karena praktik korupsi. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, justru mengalir ke kantong oknum tertentu. Kita sering mendengar tentang kasus-kasus besar, seperti korupsi proyek infrastruktur atau penyalahgunaan wewenang di pemerintahan. Namun, korupsi juga terjadi di tingkat yang lebih rendah, seperti suap untuk mendapatkan layanan publik. Ini menciptakan budaya ketidakpercayaan dan menghambat kemajuan. Tapi, ada harapan. Masyarakat semakin sadar dan berani melaporkan tindakan korupsi. Gerakan anti korupsi semakin kuat, dan kita semua memiliki peran untuk berkontribusi. Dengan transparansi dan akuntabilitas, kita bisa membangun Indonesia yang lebih bersih dan berkeadilan. Berikut 10 fakta korupsi Harvey Muiz yang menjadi paling besar dalam sejarah korupsi di Indonesia, tapi dengan hukuman paling ringan hanya 6,5 tahun. Waduh, ngeri ya guys! Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel MVLI. Number 10. Siapa Harvey Muiz? Harvey Muiz merupakan seorang pengusaha sukses, memang dikenal luas sebagai suami dari Sandra Dewi, aktris yang sangat populer. Mereka menikah pada tahun 2016, dan sejak saat itu, kehidupan mereka menjadi sorotan publik. Namun, di balik ketenaran Sandra, Harvey memiliki perjalanan karir yang mengesankan. Dia bukan hanya sekadar suami seorang bintang, tetapi juga seorang visioner dalam dunia bisnis. Dengan 2 anak yang lucu, mereka membangun keluarga yang harmonis. Harvey seringkali terlihat mendukung Sandra dalam berbagai acara, menunjukkan bahwa cinta dan kerja keras bisa berjalan beriringan. Keduanya adalah contoh nyata bahwa di balik kesuksesan, ada komitmen dan saling mendukung satu sama lain. Number 9. Karir bisnis, saya adalah Harvey, seorang pengusaha yang telah mengabdikan hidup saya di industri pertambangan. Dengan beberapa perusahaan yang saya dirikan, saya telah menyaksikan bagaimana sektor ini bisa menjadi sumber kekayaan dan inovasi. Dari eksplorasi mineral hingga pengolahan, setiap langkah memiliki tantangannya sendiri. Saya bangga bisa menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Namun, kesuksesan tidak selalu berjalan mulus. Saya terjerat dalam kasus hukum yang mengubah segalanya. Ini adalah pengingat bahwa dalam dunia bisnis, risiko selalu ada. Saya belajar banyak dari pengalaman ini, dan meskipun tantangan itu berat, saya tetap berkomitmen untuk memperbaiki diri dan melanjutkan perjalanan saya di industri ini. Number 8. Saya ingin membahas kasus yang mengejutkan tentang Harvey Muiz, yang terlibat dalam skandal korupsi besar-besaran terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah. Dari tahun 2015 hingga 2022, ia diduga melakukan praktik korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Bayangkan, angka yang fantastis ini. Uang sebanyak itu seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dalam dunia pertambangan, pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat penting. Namun, tindakan Harvey Muiz justru menciptakan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan. Kasus ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Kita harus belajar dari kejadian ini dan memastikan bahwa ke depannya, pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kekayaan negara agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Number 7. Proses hukum, setelah melalui serangkaian persidangan yang penuh drama, akhirnya Harvey Muiz dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kasus ini mengungkap betapa dalamnya praktik korupsi di negeri ini. Dengan bukti yang kuat, jaksa berhasil menunjukkan bagaimana ia dan rekan-rekannya menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Proses persidangan ini bukan hanya sekadar tentang hukum, tetapi juga tentang keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. Setiap saksi yang dihadirkan membawa cerita yang menggugah, memperlihatkan dampak nyata dari tindakan korupsi. Kini, dengan vonis ini, harapan kita adalah agar keadilan benar-benar ditegakkan dan menjadi peringatan bagi para pelaku korupsi lainnya. Number 6. Vonis pengadilan, pada 23 Desember 2024, keputusan mengejutkan datang dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Harvey Muiz, seorang tokoh yang sebelumnya dikenal, dijatuhi hukuman penjara selama 6,5 tahun.
Tak hanya itu, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, dan jika tidak mampu, harus menjalani 6 bulan kurungan. Namun, yang paling mencengangkan adalah uang pengganti yang harus dibayar, mencapai 210 miliar rupiah. Jika gagal, ia terancam 2 tahun penjara tambahan. Ini adalah pengingat bahwa tindakan korupsi tidak akan dibiarkan begitu saja. Masyarakat menanti keadilan, dan kasus ini menjadi sorotan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Number 5. Penyitaan aset. Majelis Hakim baru saja memerintahkan penyitaan aset-aset milik Harvey Muiz dan istrinya, Sandra Dewi. Ini bukan sekadar berita biasa. Aset-aset yang disita ini diduga berasal dari hasil tindak pidana. Bayangkan, tanah dan bangunan mewah di Jakarta, mobil-mobil mahal yang berkilau, perhiasan yang mungkin bisa membeli sebuah rumah, dan barang-barang berharga lainnya. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana seseorang bisa mengumpulkan kekayaan sebesar itu. Apakah semua ini benar-benar bersih? Atau ada sisi gelap yang belum terungkap? Proses hukum ini akan menarik untuk diikuti, karena setiap detail bisa mengubah pandangan kita tentang mereka. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kasus ini dan dampaknya bagi masyarakat. Number 4. Vonis 6,5 tahun penjara untuk Harvey Muiz benar-benar mengejutkan banyak orang. Bagaimana mungkin, setelah merugikan negara hingga miliaran rupiah, hukuman yang dijatuhkan terasa begitu ringan? Banyak yang berpendapat bahwa ini mencerminkan ketidakadilan dalam sistem hukum kita. Ketika korupsi merajalela dan pelaku hanya mendapatkan hukuman yang sebanding dengan pencurian kecil, kita harus bertanya, di mana letak keadilan itu? Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya angka di laporan keuangan, tetapi dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Kita semua berhak mendapatkan penegakan hukum yang tegas dan adil. Jika hukuman ini dibiarkan, apa yang akan terjadi pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum kita? Kita perlu lebih dari sekadar vonis. Kita butuh perubahan nyata untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Number 3. Tanggapan Presiden Prabowo, vonis ringan terhadap Harvey Muiz benar-benar mengecewakan. Bagaimana mungkin pelaku korupsi yang merugikan negara bisa lolos dengan hukuman yang sepele? Ini bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal pesan yang kita kirimkan kepada masyarakat. Jika kita membiarkan ini terjadi, kita seolah-olah memberi lampu hijau bagi para koruptor untuk terus beraksi. Saya mendesak Jaksa Agung untuk segera mengajukan banding. Kita perlu hukuman yang setimpal, bahkan sampai 50 tahun penjara bagi mereka yang merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar. Kita harus tegas dalam memberantas korupsi, agar kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah tetap terjaga. Ini saatnya kita bersikap serius dan tidak main-main dengan masa depan bangsa. Number 2. Dampak pada keluarga, kasus ini benar-benar mengguncang keluarga Harvey Muiz. Saya bisa merasakan betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh Sandra Dewi, istrinya yang juga seorang figur publik. Ketika suami terlibat dalam masalah hukum, perhatian publik pasti akan tertuju padanya. Sandra, yang biasanya tampil percaya diri di depan kamera, kini harus menghadapi situasi yang sangat sulit. Meskipun banyak yang menunggu pernyataannya, hingga saat ini, dia memilih untuk tetap diam. Ini menunjukkan betapa bijaknya dia dalam menghadapi tekanan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kadang kita perlu waktu untuk merenung dan memikirkan langkah selanjutnya. Kita semua berharap yang terbaik untuk mereka, dan semoga keluarga ini bisa melewati masa sulit ini dengan kuat. Number 1. Langkah hukum selanjutnya, belum ada kepastian mengenai langkah selanjutnya dari Harvey Muiz setelah putusan yang dijatuhkan. Apakah dia akan mengajukan banding atau justru menerima hukuman tersebut? Ini menjadi pertanyaan besar yang menggantung di benak publik. Pihak Kejaksaan Agung pun masih bungkam, belum memberikan keterangan resmi tentang upaya hukum lanjutan setelah vonis ini. Situasi ini menciptakan ketegangan dan rasa penasaran di masyarakat. Semua mata tertuju pada Harvey dan tim hukumnya, menunggu keputusan yang bisa mengubah segalanya. Dalam dunia hukum, setiap langkah sangat krusial, dan keputusan ini bisa menjadi titik balik bagi karir dan hidupnya. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dengan seksama. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap detik yang Anda habiskan di sini sangat berarti bagi saya dan perkembangan channel ini. Dukungan Anda, baik itu melalui komentar, like, atau share, membantu saya untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih menarik. Saya percaya bahwa setiap video yang kita buat bersama adalah langkah menuju komunitas yang lebih kuat.
Jadi, jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, jangan ragu untuk like dan share video ini. Dan pastikan untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.